Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yena Syaida Sofia, 1913-6046. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari Provinsi Jawa Timur dari berbagai aspek. Keadaan fisik Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ibu kota dari Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Yang pertama, keadaan geografis Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, wilayah Jawa Timur terletak pada 111,1 derajat sampai 114,4 derajat bujur timur dan 7,12 derajat sampai 8,48 derajat lintang selatan, di mana batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Jawa Tengah. Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua, yaitu Daratan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Luas Provinsi Jawa Timur sebesar 46.428.057 km yang terbagi atas wilayah darat dan laut. Dengan luas wilayah 46.428.057 km, Provinsi Jawa Timur secara administratif terbagi menjadi 38 kabupaten atau kota dengan rincian 29 kabupaten dan 9 kota. Selanjutnya, topografi. Keadaan topografi Jawa Timur terhitung sebagai daerah yang mayoritas lebih banyak memiliki daratan rendah. Hal ini disebabkan wilayah Jawa Timur 60% atau 28.833 km merupakan daratan rendah, dan hanya kurang lebih 40% yaitu 17.597 km yang merupakan daratan tinggi. Wilayah yang termasuk dataran rendah yaitu seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan lain-lain. Di wilayah kota atau kabupaten ini tidak ada atau jarang kita jumpai gunung atau perbukitan. Berbeda dengan wilayah seperti Malang, Batu, dan Lumajang yang di sana banyak kita jumpai gunung dan pergunungan. Selanjutnya, kondisi hidrologi. Secara hidrologi, wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi wilayah sungai dan waduk, sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian wilayah sungai di Jawa Timur meliputi 7 wilayah sungai, yaitu wilayah sungai Bengawan Solo, wilayah sungai Brantas, wilayah sungai Welang, Rejoso, wilayah sungai Pekalen, Sampean, wilayah sungai Baru, Bajulmati, wilayah sungai Banduyodo, Bedadung, dan wilayah sungai Madura. Provinsi Jawa Timur memiliki 686 daerah aliran sungai yang tercakup dalam wilayah sungai. Wilayah sungai Bengawan Solo memiliki 94 daerah aliran sungai. Wilayah sungai Brantas memiliki 220 daerah aliran sungai. Wilayah sungai Welang, Rejoso memiliki 34 daerah aliran sungai. Wilayah Pekalen, Sampean memiliki 56 daerah aliran sungai. Wilayah sungai Baru, Bajulmati memiliki 60 daerah aliran sungai. Wilayah sungai Banduyodo dan Bedadung memiliki 47 daerah sungai, dan wilayah sungai Madura memiliki 173 daerah aliran sungai. Selanjutnya yaitu flora dan fauna khas Jawa Timur. Flora khas Jawa Timur yaitu bunga sedap malam. Sedap malam merupakan flora khas Jawa Timur. Tanaman yang dalam bahasa Melayu Sundal malam ini adalah tumbuhan hijau abadi dari suku Asmat. Tumbuhan ini juga banyak digunakan dalam pembuatan parfum. Dan bunga ini biasanya mekar di malam hari. Tanaman ini tumbuh hingga 45 cm dan menghasilkan rumput bunga putih. Daunnya yang panjang dan berwarna hijau muda yang mengumpul di pangkal batangnya. Selanjutnya yaitu fauna khas Jawa Timur, yaitu ayam hutan hijau. Ayam hutan hijau merupakan fauna khas Jawa Timur. Ayam ini merupakan nama sejenis burung yang termasuk dalam kelompok unggas dari suku Phasianidae dengan bahasa Latin Gallus varius. Ayam hutan ini diyakini sebagai nenek moyang sebagian ayam peliharaan yang ada di Nusantara. Ayam hutan hijau ini memiliki ukuran besar, panjang tubuh total sekitar 60 cm pada ayam jantan dan 42 cm pada yang betina. Jengger pada ayam jantan tidak bergerigi merupakan berbentuk bulat tepinya. Bulu-bulu pada leher, tengkuk, dan mental hijau berkilau dengan tepian kehitaman, nampak seperti sisi ikan. Selanjutnya yaitu penduduk Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Timur
yaitu 37.476.757 dengan rincian 18.512.753 perempuan dan 19.052.953 laki-laki. Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut buku statistik kependudukan, diproyeksikan penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 38.847.600 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak di Jawa Timur menjadi daerah dengan penduduk terpadat kedua di Indonesia. Selanjutnya, aktivitas ekonomi. Penduduk Jawa Timur yang hidup di perkotaan dan di pedesaan secara umum mata pencaharian mereka juga mengalami perbedaan. Penduduk yang hidup di kota biasanya bermata pencaharian sebagai karyawan kantor, karyawan pabrik, PNS, serta beberapa profesi lain. Sedangkan penduduk hidup di pedesaan biasanya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, guru, dan sedikit dari mereka berprofesi sebagai karyawan pabrik atau kantor. Penduduk Jawa Timur mayoritas 46,8% memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, selebihnya bekerja di sektor perdagangan yaitu 18,80%, sektor jasa 12,78%, dan sektor industri 12,51%. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Di Jawa Timur terdapat beberapa suku yang mendiami wilayah Jawa Timur. Di antaranya suku Jawa 79%, Madura 18%, Osing 1%, dan suku Tionghoa 1%, dan suku Tengger. Di Jawa Timur setidaknya ada beberapa kesenian yang lestari di tengah masyarakat hingga saat ini. Di antaranya wayang, ludruk, reog, hingga tari remo. Selain kesenian, hal lain yang muncul dalam budaya ialah bahasa. Setiap suku mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Meskipun terkadang kita temukan pula suatu kesamaan. Di Jawa Timur setidaknya ada beberapa bahasa yang muncul sebagai produk budaya. Di antara bahasa yang ada di Jawa Timur ialah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Osing, dan beberapa bahasa lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Sekianlah dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.